Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davian Syahadin Nurcahyo dengan NIM 21055520012. Saya akan mempresentasikan materi mengenai standar audit 560 yang bermateri mengenai peristiwa kemudian. Untuk yang pertama, pendahuluan mengenai peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Nah, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Buat peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Lalu berikutnya ada tanggal efektif. Nah, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, atau pada tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten ini. Lalu berikutnya ada tujuan. Nah, tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu berikutnya ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini ada beberapa istilah. Nah, istilah berikut ini memiliki makna, yaitu yang pertama ada istilah tanggal laporan keuangan. Nah, maksud dari tanggal laporan keuangan yaitu ada tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu berikutnya ada tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Nah, sebelum lanjut untuk istilah berikutnya, ada beberapa penjelasan singkat. Yang pertama itu untuk sebagai contoh standar audit keuangan atau SAK 10, yaitu tentang peristiwa setelah tanggal neraca. Itu berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atas peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi antara tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam SAK, dan tanggal yang pada saat itu laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Untuk yang kedua, menyinggung tadi ada SA 700 itu mengenai pembentukan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan.
itu ada pada paragraf A38. Nah, untuk berikutnya ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditor bagi pihak ketiga. Itu ada pada ref para A4 sampai A5. Untuk yang istilah terakhir ada peristiwa kemudian, seperti yang dijelaskan di awal, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Lalu untuk berikutnya ada ketentuan. Nah, ketentuan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Untuk poin yang pertama itu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Nah, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Lalu untuk poin yang berikutnya itu auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang hal pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Hal yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Untuk hal yang ketiga, itu ada membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Untuk hal yang terakhir, itu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Untuk berikutnya, poin berikutnya, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7 sebelumnya tadi, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka perlaporan keuangan yang berlaku. Untuk poin yang 9, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580, yaitu mengenai representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan.
Lalu ada ketentuan berikutnya tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, untuk poin yang pertama ini, jika auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama itu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Lalu berikutnya ada ketentuan yang 11 tentang jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Lalu yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, yaitu paragraf 12 ketentuan setelah ini. Itu yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sebelumnya tadi sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Lalu berikutnya ada poin yang paragraf 12. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B ayat 1 yang sebelumnya tadi berkaitan dengan perubahan tersebut. Berikutnya, jika dalam kasus seperti slide sebelumnya ada, maka yang harus dilakukan auditor yaitu pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.
Untuk ketentuan berikutnya paragraf 13, dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya, seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705, dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Sebelum ke yang berikutnya, informasi mengenai standar audit 705 itu tentang modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Lanjut yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Lalu berikutnya ada ketentuan mengenai fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Untuk ketentuan yang pertama, paragraf 14 ini yaitu setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka dari itu auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Terus yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Untuk ketentuan berikutnya pada paragraf 15, itu jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama itu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Terus yang ketiga, kecuali jika dalam kondisi dalam paragraf 12 sebelumnya berlaku, itu yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru, dan tanggal laporan audit baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Terus yang terakhir,
ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12 sebelumnya. Terus berikutnya ketentuan paragraf 16. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atau suatu hal yang atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Lalu ketentuan berikutnya itu paragraf 17. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Kata-kata saya menyinggung mengenai standar audit 260 itu mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu untuk berikutnya itu ada materi penerapan dan penjelasan lain. Untuk yang pertama itu ada ruang lingkup A1. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain dan setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya itu auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencangkup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Terus berikutnya ada definisi. Itu yang pertama itu tentang tanggal laporan pengesahan keuangan. Itu A2. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Badan-badan ini sebagai contoh itu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain,
Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dan dalam jurisdiksi lain, persetujuan akhir oleh pemegang saham juga diperlukan. Dalam jurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor, menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Berikutnya ada tanggal laporan auditor, itu A3. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dan tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B sebelumnya tadi. Suatu periode mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Berikutnya ada tanggal penerbitan laporan keuangan, itu A4. Tanggal penerbitan laporan keuangan yang pada umumnya bergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, maka tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Berikutnya ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik, itu A5. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Lalu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Itu ada 5 ketentuan. Untuk yang pertama itu A6, itu tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Nah, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 itu tadi adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Nah, sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Selanjutnya untuk A7 itu paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan
disyaratkan untuk prosedur menurut paragraf 6. Namun prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Nah, jika catatan akuntansi itu bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, itu baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat prosedur audit yang relevan, mungkin menggunakan inspeksi atau buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran bank. Paragraf 8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat diperhatikan oleh auditor dalam menangkan permintaan keterangan ini. Berikutnya A8 itu sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat. Untuk itu yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Atau ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Itu untuk A9 itu tentang permintaan keterangan. Nah, dalam permintaan keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi dan mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal itu antara lain yaitu apakah komitmen baru penarikan hutang atau jaminan telah terjadi. Lalu yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi dan direncanakan. Lalu yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Lalu apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan. Nah, sebagai contoh seperti kebakaran atau banjir. Lalu yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk yang A10 ini tentang membaca risalah rapat pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Untuk berikutnya itu tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Itu yang pertama, itu ada tanggung jawab manajemen terhadap auditor di A11 itu tentang seperti yang dijelaskan dalam SA 210. Syarat dalam perikatan audit menyangkut persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Untuk info, standar audit 210 itu mengenai persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. Berikutnya untuk A12 itu tentang penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12 poin pertama, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut.
tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tapi tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk mengkonfirmasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Nah, lalu yang berikutnya itu ada A13 tentang tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Berikutnya untuk A14 tentang pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Nah, dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Lalu untuk A15 dan A16 itu mengenai tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Lalu yang berikutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tuh, ketentuannya yang pertama itu ada 17 mengenai tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Nah, dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Terus yang terakhir itu tentang ada A18 mengenai tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Nah, sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian. Nah, selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya mengenai standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar audit 570 kelangsungan usaha. Pendahuluan ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan
asumsi kelangsungan usaha, dan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen yang bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usahanya, yang dimana sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitasnya dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha, yang dimana sebagai contoh pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dengan PSAK nomor 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan. Pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atas kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan prosedur tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan mencantumkan secara eksplisit
adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas entitas bisnisnya serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan, maka setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak dapat mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif yang dimana standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan yang pertama untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315 yang dimana auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan
atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Yang ketiga, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan, dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh pihak auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode atas penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kesimpulan audit pelaporan. Berdasarkan audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk: yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian wajar atas laporan keuangan, atau yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat
Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka harus menanyakan suatu opini yang tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Penundaan signifikan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaannya suatu ketidakpastian material. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait atau peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Daftar tersebut merupakan suatu daftar lengkap dan satu atau lebih unsur-unsur di bawah ini tidak selalu menandakan terjadinya suatu ketidakpastian material, yang dimana keuangan termasuk yang pertama, posisi liabilitas lancar bersih, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Yang keempat, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Yang kelima, rasio keuangan utama yang buruk. Yang keenam, kerugian operasi yang substansi atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Yang keenam,
dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan, perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Yang terakhir, ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Operasi yang pertama, instansi manajemen untuk melikuidisi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan. Yang keenam, munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang keempat, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang kelima, mengonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi ketidakpastian material. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material menentukan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat
merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usahanya dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan laporan keuangan yang mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usahanya oleh manajemen. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya jika manajemen tidak bersedia melakukan hal tersebut. Maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usahanya dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit yang dimana tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih.